Ichimoku Oscillator with Divergence. Jika sebelumnya kita sudah cukup familiar dengan Ichimoku Kinko-hyo dengan versi rumit seperti ini, maka ini adalah Ichimoku versi osilator yang lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Di video ini kita akan membahas indikator Ichimoku Oscillator with Divergence, di mana nantinya indikator Ichimoku ini akan kita padukan dengan Smooth Heikenhashi Candle dan akan kita lakukan backtest pada trading harian menggunakan time frame 1 jam. Indikator ini sendiri dapat kita gunakan pada semua time frame dan pada semua market, seperti forex, gold, crypto, indeks, dan saham. Dan sebelum kita mulai, mari kita masukkan indikator Ichimoku Oscillator ini pada chart trading kita. Buka aplikasi TradingView Anda dan masuk ke tab Search Indicator. Pada tab Search Indicator, ketikkan Ichimoku Oscillator with Divergence dan pilih Ichimoku with Divergence dari Chart Prime. Jika dalam pengaturan default, maka seperti inilah tampilan indikator Ichimoku Oscillator with Divergence ini. Seperti indikator Ichimoku Cloud, indikator ini juga didesain untuk membantu melihat tren di market, support resisten, dan entry dan exit point di market. Sekarang mari kita bahas sedikit mengenai indikator Ichimoku Oscillator ini. Garis ini adalah garis sinyal dari Ichimoku, sementara bagian atas ini adalah level overbought, dan kotak pada bagian bawah adalah level oversold. Di mana ketika garis sinyal menyentuh level overbought, maka biasanya akan terjadi koreksi ke arah bawah. Namun jika garis sinyal memasuki level oversold, maka besar kemungkinan harga akan mengalami koreksi ke arah atas. Jika kita masuk ke tab input, maka di sini akan terdapat beberapa pilihan yang dapat kita aktifkan. Misalkan jika kita mengaktifkan pilihan pada Show Chikou, Show Conversion and Base, Show Moving Average, dan Show Kumo, maka indikator akan menampilkan semua pilihan yang kita aktifkan. Namun, jika kita merasa terlalu banyak garis, maka cukup aktifkan yang penting saja. Atau kita juga dapat mengaktifkan tampilan default dari indikator ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menggunakan indikator ini. Jika garis sinyal berwarna hijau, maka itu adalah tren bullish, sedangkan jika garis sinyal berwarna merah, maka itu adalah tren bearish. Namun, jika kita bertemu dengan garis kuning yang umumnya terjadi pada area Kumo, maka itu adalah garis sinyal netral, di mana sinyal netral ini dapat menandakan akan terjadi pembalikan arah tren atau hanya koreksi. Seperti pada visual ini, pada saat tren bullish dan kemudian garis sinyal menuju area Kumo, lalu kemudian garis sinyal telah berubah warna dari hijau ke kuning kemudian menjadi warna merah. Maka ini menandakan tren telah berubah dari tren bullish menjadi tren bearish. Dan hal yang sama juga dapat terjadi pada saat tren bearish berubah menjadi tren bullish. Dan kemudian kita lihat contoh berikut ini. Seperti yang terlihat bahwa pada saat tren bullish, warna dari garis sinyal masih berwarna hijau. Kemudian terjadi koreksi, dan garis sinyal berubah menjadi warna kuning ketika mendekati area Kumo. Maka ini dapat menjadi dua kemungkinan. Jika garis sinyal menembus area Kumo dan berubah menjadi warna merah, maka tren akan berubah. Namun jika harga mengalami rejection dan garis sinyal kembali menjadi warna hijau, maka itu tandanya koreksi harga telah selesai dan harga akan meneruskan kenaikannya. Oleh sebab itu, kita dilarang melakukan entry apapun ketika garis sinyal berwarna kuning. Selanjutnya adalah divergence. Selain menggunakan garis sinyal sebagai pemandu tren, kita juga dapat menggunakan indikator ini untuk melihat divergence. Sebagai contoh, ini adalah bullish divergence. Bullish divergence adalah situasi di mana harga akan membentuk titik lower low baru, sedangkan indikator membentuk titik higher low baru. Seperti pada contoh ini. Di sini terlihat bahwa harga telah membentuk lower low baru, di mana titik harga bergerak lebih rendah dari titik low sebelumnya. Sedangkan pada saat yang sama, kita melihat bahwa indikator bergerak dalam pola yang berlawanan dari pola harga yang terbentuk. Dalam artian bahwa garis sinyal membentuk titik higher low baru pada saat harga membentuk lower low baru. Maka dengan demikian,
ini dapat menjadi indikasi bahwa akan terjadi pembalikan tren di market. Dan jika dalam posisi ini, maka kita dapat menunggu hingga garis sinyal dari Ichimoku berubah dari merah ke warna hijau, untuk kemudian kita melakukan entry buy. Namun, pada cara trading kali ini, kita akan menggunakan cara yang berbeda. Maka sekarang, mari kita lakukan setting pada indikator Ichimoku osilator ini. Masuk ke pengaturan indikator Ichimoku, kemudian masuk ke tab style. Pada tab style, hilangkan tanda pada label dan line, kemudian klik OK. Kemudian sekarang kita akan masukkan satu buah indikator lagi sebagai trigger entry kita. Masuk ke tab search indikator dan ketikkan Smooth Heikenhashi Candles dan pilih Smooth Heikenhashi Candles dari Jack VMK. Kemudian kita masuk pengaturan Smooth Heikenhashi Candles dan masuk ke tab style. Pada tab style, kurangi opacity dari wick sesuai selera Anda, kemudian klik OK. Smooth Heikenhashi Candles ini akan kita gunakan sebagai trigger entry kita di market, dimana jika Smooth Heikenhashi berubah warna dari warna merah menjadi warna hijau, maka itu adalah sinyal buy. Sedangkan jika Smooth Heikenhashi berubah dari warna hijau ke warna merah, maka itu adalah sinyal sell. Dan untuk lebih jelasnya, maka mari kita bahas cara melakukan entry buy dan entry sell dengan menggunakan indikator ini. Cara melakukan entry buy. Jika garis sinyal dari Ichimoku osilator berwarna hijau, maka fokus utama kita adalah mencari titik entry buy terbaik. Tunggu hingga Smooth Heikenhashi Candles berubah dari warna merah menjadi warna hijau. Pada saat Smooth Heikenhashi Candles berubah dari warna merah menjadi warna hijau, maka pastikan candlestick utama harus berwarna hijau atau candlestick bullish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing low terbaru, kemudian targetkan target TP dengan menggunakan RR 1:2. Cara melakukan entry sell. Jika garis sinyal dari Ichimoku osilator berwarna merah, maka fokus utama kita adalah mencari titik entry sell terbaik. Tunggu hingga Smooth Heikenhashi Candles berubah dari warna hijau menjadi warna merah. Pada saat Smooth Heikenhashi Candles berubah dari warna hijau menjadi warna merah, maka pastikan candlestick utama harus berwarna merah atau candlestick bearish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry sell setelah candlestick bearish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing high terbaru, kemudian targetkan target TP dengan menggunakan RR 1:2. Dan sebelum kita melakukan backtest 100 kali, maka inilah kondisi backtest kita kali ini. Disclaimer. Sekarang mari kita lakukan backtest 100 kali dengan menggunakan indikator ini. Dan setelah kami lakukan backtest, maka inilah hasil yang kami dapatkan. Yang pertama, backtest 100 kali ini dimulai dari Januari 2022 sampai dengan November 2023. Yang kedua, pair yang kami backtest kali ini adalah pair GBP JPY pada time frame 1 jam. Yang ketiga, backtest ini menggunakan risk and reward ratio 1:2. Yang keempat, setelah kami lakukan backtest 100 kali menggunakan indikator Ichimoku dan Smooth Heikenhashi ini, maka kami mendapatkan data bahwa indikator ini mendapatkan kemenangan sebanyak 58 kali dan kekalahan sebanyak 42 kali. Maka dapat kita simpulkan bahwa indikator ini mendapatkan win rate 58% dengan total profit sebesar 74R selama masa backtest. Dan jika kita simulasikan pada tabel trading kita, maka akan mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, cara trading ini sendiri mendapatkan total profit sebanyak 5.421 pips profit selama backtest. Yang kedua, dengan modal awal 1.000 USD, apabila kita menggunakan resiko 2%, maka cara trading ini mendapatkan profit sebanyak 158.88 USD, dan apabila kita menggunakan resiko 3%, maka akan mendapatkan profit sebesar 247.04 USD,
Dan jika menggunakan risiko 5%, maka cara trading ini berpotensi mendapatkan profit sebesar 442.81 USD selama masa backtest. Yang ketiga, cara trading ini sendiri menghasilkan grow akun sebesar 16% jika Anda menggunakan risiko 2%, 25% jika Anda menggunakan risiko 3%, dan 44% jika Anda menggunakan risiko 5% dari total equity dengan menggunakan sistem compounding. Yang keempat, ini adalah data kemenangan terbesar, kekalahan terbesar, jumlah kemenangan, dan jumlah kekalahan beruntun selama masa backtest. Tetap jaga money management dan psikologi trading Anda. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Klik like dan subscribe jika Anda suka dengan video ini. Salam, trader misterius.